Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Dan kali ini pada video yang ke-350. Pemirsa SHMH sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita sekarang masuk ke bagian keempat bab ini ya, yaitu tentang penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kewajiban oleh nakoda kapal. Nah, ini khusus nakoda kapal untuk yang bab ini ya. Pasalnya ada, jadi tidak ada, bukan setiap orang enggak, ini pelakunya nakoda kapal. Sudah limitatif. Pasal 558 bunyinya seperti ini untuk pemirsa SHMH yang saya hormati. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun nakoda kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau untuk menyembunyikan keuntungan dengan cara A. menjual kapal, B. membebani dengan jaminan fidusia, hipotek dan menggadaikan kapal atau perlengkapannya, C. menjual atau menggadaikan barang muatan atau perbekalan kapalnya, atau D. memperhitungkan kerugian atau pengeluaran yang tidak sebenarnya. Nah, ini secara singkat begini. Ini sebetulnya masuk ke penggelapan ini kan. Cuman ini bisa menjual kapal. Mungkin sambil jalan sambil mimpin kapal pelayaran ini dia main slot itu. Main judi online itu walah miliaran itu. Akhirnya dijual kapalnya. Nah, ini ancaman hukumannya 7 tahun. Membebani dengan jaminan fidusia. Wah, ini dileasingkan itu kan. Diguadekan kepada teman, bro ini tolong, ini kan ada leasing nggak motor atau mobil ini yang dileasingkan kapal, nggak takut. Terus nah ini kayaknya kalau leasing kapal ini menarik ini. Kalau misalnya melisingkan kapal ke jaminan fidusia, ini DC-nya susah nariknya kan, coba mau gimana, mau bawanya, tetap di laut kapal itu, nggak bisa dinaikkan ke pelabuhan. Oh ini kapal kamu nunggak nakoda, nunggak 3 bulan, ini surat perintah tugasnya ini, sekarang saya tarik, saya bawa ke kantor kapalnya itu kan. Coba dibayangkan, kantornya dibawa kapal itu, bang kapalnya bisa dipanggul apa. Susah ini. Nah ini DC kayaknya kalah ini kalau sama kalau jaminan fidusianya kapal ini susah ini ya. Mau gimana ini kan, titipkan di pelabuhan, bayar sewa itu kalau sandar itu kan nggak tanggung ini kan. Menggadaikan kapal atau perlengkapan kapal itu apa ya, skoci itu kan, kapal-kapal kecil itu atau mesin-mesin atau yang digadaikan mungkin perlengkapan kapal itu juga ada restoran kan di dalam kapal, piringnya digadaikan itu kan. Gimana menggadaikan piring di kapal ini kan? Menjual atau menggadaikan barang muatan atau perbekalan kapalnya, muatannya kontainer itu kan, digadaikan bro ini kan, atau dijual. Ini sebetulnya penggelapan ini kan. Masuknya bisa jadi penggelapan ya, pencurian ya bisa jadi ini kan, memperhitungkan kerugian atau pengeluaran ya, ini bohong ini kan, harusnya untungnya 2 miliar hanya laporan 300.000 gitu kan, harusnya tidak ada kerugiannya hanya 50 juta, ngomong kerugiannya 500 juta ya, hanya nambahin 01 gitu kan. Ngurangi 01 atau nambahin 01 sudah selisihnya banyak sekali kan, 1.000 gitu kan, tambahi 0 misalnya 100.000 ya, tambahin 01 jadi 1 juta loh ya kan. Misalnya kerugiannya 500 juta ya, tambahin 01 ya 5 miliar. Demikian juga kalau keuntungannya dikurangi ya, keuntungannya 5 miliar, kurangilah 01, tolong bagian yang ngurusin menghitung keuntungan itu kan, adminnya cara-caranya kan, terus dikurangi 0-1 aja deh, korupsi 01 kan, 5 miliar, korupsi 01 cuma 500 juta. Coba selisihnya berapa? 4,5 miliar. Hanya angka 0 itu, memang angka 0 itu angka paling sakti itu. Ditambah tambahnya nggak ketulungan banyaknya, kurangnya juga nggak ketulungan banyaknya kan. Ini ancaman hukumannya 7 tahun ini bro ini kan. Menjual kapal, membebani dengan jaminan fidusia, hipotek atau menggadaikan kapal. Ini saya ketawa ini, gimana nih caranya kalau digadaikan kemudian mau ditarik leasing ini kan, fidusia itu. Menjual atau menggadaikan barang muatan, nah ini mudah lah, perbekalannya itu ya logistiknya
bawa beras itu kan, sekarang beras lagi mahal, itu jual di jalan. Oh, di jalan di tengah laut itu. Mau beli beras, ini dari kapal turunkan itu kan. Ya kalau nakodanya kalah judi online ini, memperhitungkan kerugian. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan ini sambil ketawa-ketawa ini. Ini termasuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh nakoda kapal Indonesia. Video ke-350. Itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah kata, salah ucap yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Dan saya pikir pembahasannya untuk pasal 558 itu juga tidak begitu sulit ya. Tidak begitu sulit dikaitkan dengan video-video yang lain kemarin-kemarin. Coba diikuti juga video yang ke 349, 48, 47, 46. Nah, akan bisa memahami untuk tentang masalah tindak pidana pelayaran. Dan yang terakhir ini ya lucu ini kan, nakoda menjual kapal membebani leasing gitu kan. Ini kalau sampai benar-benar terjadi ini susah ini. Biasanya mau menarik kapal ini kan. Mau dibawa pakai apa aja. Dan ditaruh di mana ini kalau ditarik gak nyicil 3 bulan. Ya. Tapi kayaknya ini berarti ada ini kejadian yang ini kayaknya ada ini nakoda nakal yang menggadaikan kapal, kayaknya ada loh ini, faktanya pasalnya ada ini. Nah ini kan mungkin bisa jadi toh dari perusahaan-perusahaan kapal usul itu ada kemarin kejadian nakoda di perusahaan A itu menggadaikan kapalnya, itu kan bisa jadi loh. Nah, muncul ada pasal. Mungkin itu kan apa namanya hal-hal yang mendasari adanya pasal 550. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Tonton terus video dari channel SHMH yang membahas undang-undang KUHP baru pasal demi pasal, ayat demi ayat, dan semoga bermanfaat. Subscribe bagi yang belum subscribe karena masih banyak video yang akan diunggah oleh SHMH. Sinau hukum, melek hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.